Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar pada hari ini? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran daring pada hari ini ya, terlebih dahulu kita berdoa supaya pembelajaran daring pada pagi hari ini bisa berjalan lancar sesuai dengan yang kita inginkan dan semoga ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Berdoa, silakan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita sudah masuk ke materi bab 3, yaitu ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Ini tujuan pembelajarannya ada 5, dapat kalian baca ya. Di antaranya setelah membaca materi, kamu mampu menjelaskan pengertian faktor pendorong dan manfaat perdagangan internasional dengan tepat. Ya, selanjutnya kalian bisa baca sendiri ya. Anak-anak, dalam bab 3 ini yang kita pelajari adalah 1. Perdagangan internasional. Kemudian yang kedua, mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan produk wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah memanfaatkan persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Yang keempat adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah pasar bebas. Ya, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah perdagangan internasional. Apakah itu? Perdagangan internasional adalah perdagangan barang atau jasa antar negara yang dapat diwakili penduduk ya suatu negara dan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan atau perjanjian antar negara yang bersangkutan. Setiap negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional mengharapkan keuntungan. Jadi itu adalah pengertian perdagangan internasional ya. Selanjutnya, faktor pendorong perdagangan internasional. Ini adalah 10 faktor. Yang pertama adalah keinginan memenuhi kebutuhan dalam negeri, kemudian perbedaan sumber daya alam, perbedaan kualitas sumber daya manusia, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi, perbedaan budaya, perbedaan biaya produksi, perbedaan selera, perbedaan kesamaan selera ya. Kalau kesamaan selera bukan perbedaan ya, dan keinginan memperluas jangkauan pasar dan kemajuan pada era globalisasi. Lanjut. Manfaat perdagangan internasional ya. Perdagangan internasional ini ada 10 manfaat. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan barang atau jasa dalam negeri. Yang kedua, menciptakan spesifikasi produk khas yang dihasilkan, kemudian meningkatkan hasil produksi dalam negeri. Yang keempat, membuka kesempatan kerja. Yang kelima, meningkatkan pendapatan negara dari devisa, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian memperluas daerah pemasaran, kemudian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, dan meningkatkan hubungan persahabatan antar negara serta meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat. Ya, semoga anak paham ya. Selanjutnya, hambatan perdagangan internasional. Hambatan-hambatan perdagangan internasional yang pertama adalah perbedaan nilai mata uang antar negara, pemberlakuan kebijakan ekspor dan impor di tiap-tiap negara, pembayaran antar negara sulit dilakukan dan beresiko besar, kemudian terjadinya peperangan yang menyebabkan ekonomi negara lesu,
kebijakan lembaga ekonomi internasional yang menguntungkan negara anggota. Selanjutnya, proses pengiriman barang atau jasa yang membutuhkan waktu relatif lama, dan hambatan perdagangan internasional yang terakhir yaitu pengenaan biaya masuk yang tinggi. Selanjutnya, kebijakan perdagangan internasional, ya. Ada tarif dan biaya masuk, kuota, ada larangan ekspor dan impor, ada subsidi dan premi, ada politik dumping, yaitu politik yang menjual barang dagangan lebih murah di luar negeri daripada di dalam negeri. Ini untuk menarik, ya, setelah para eksportir tertarik, para importir tertarik, baru kalau sudah laku besar, baru harganya diturunkan lagi, ya. Lanjut, ada devaluasi, ya. Selanjutnya, konsep ekonomi kreatif. Konsep ekonomi kreatif ini pada era ekonomi baru yang mengintensifkan pemanfaatan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan stock of knowledge, ya, dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya mengenai produk dan kreatif, ya, produk dan karya kreatif. Ada contoh-contoh ekonomi kreatif atau subsektor ekonomi kreatif. Apa sajakah itu? Contohnya arsitektur, desain interior, desain komunikasi dan visual, desain produk, film, animasi dan video, fotografi, kria, kuliner, musik, fashion, aplikasi dan pengembang permainan, penerbitan, periklanan, televisi dan radio, seni pertunjukan, dan seni budaya. Upaya meningkatkan ekonomi kreatif, ya. Yang pertama adalah menyiapkan insentif untuk memaju pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Kemudian menyusun roadmap industri kreatif bersama pemerintah dan pihak swasta. Selanjutnya, menyusun program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif dan memberikan perlindungan bagi karya industri kreatif, serta membentuk Indonesia Creative Council, ya. Anak-anak, ada keunggulan komparatif dan keunggulan mutlak, ya. Ini kita bahas untuk minggu depan, ya. Keunggulan komparatif adalah teori ini menyatakan suatu negara yang dapat memproduksi produk tertentu secara lebih murah dan efisien, negara tersebut memiliki keunggulan komparatif. Sedangkan keunggulan mutlak, teori ini menyatakan jika suatu negara dapat membuat produk tertentu yang tidak diproduksi negara lain, negara tersebut memiliki keunggulan mutlak, ya. Anak-anak, untuk menghadapi persaingan dalam perdagangan internasional, apa yang kita lakukan yaitu mengamati pasar dan mengenali pesaing, menciptakan produk yang berbeda, menanjurkan keunggulan produk, mempelajari kelebihan dan kelemahan pesaing, menawarkan harga yang bersaing, dan mempromosikan produk. Untuk keunggulan produk di setiap daerah di seluruh negara Indonesia kita bahas minggu depan, ya. Demikian anak-anak, ya, materi yang bisa Bu Yayu sampaikan pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, tugas ada di kuis di dalam Edmodo, nanti dikerjakan, dikumpulkan di pertemuan yang akan datang, ya. Jadi dari Bu Yayu cukup sampai di sini, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari bahagiaku, belajar dari rumah, meskipun berpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa. Meskipun terpisah ruang dan waktu, kita tetap jumpa menyapa.